Shalom teman-teman semua. Bersyukur, berterima kasih kembali kita bisa bersama-sama dalam belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu kita. Kita bersyukur seminggu yang lamanya kita sudah lewati oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kesempatan hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Tema kita pada saat ini yaitu tekunin panggilanmu. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah tekunin panggilanmu. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, kesempatan kali ini kami bisa kembali bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan pelajaran ini maupun yang teman-teman semua yang mendengar dan mengikutinya. Kiranya kami selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, saya akan bacakan di dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbicara tentang panggilan, pasti kita memikirkan 1000 kali berpikir, apa itu panggilan? Seringkali orang lain atau pemuda-pemuda takut jika dikatakan menjadi pelayan Tuhan, menjadi gembala, menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi misionari. Sering kita takut menjadi hamba Tuhan atau menjadi panggilan menjadi penginjil. Tetapi sadarkah kita bahwa bukan hanya itu, bukan hanya seorang pendeta baru dikatakan ia dipanggil menjadi hamba Tuhan. Setiap kita pasti ada maksud Tuhan yang berbeda-beda. Kita ada saat ini oleh karena Tuhan punya maksud dan tujuan tertentu dalam diri kita. Tetapi pertanyaannya untuk kita renungkan saat ini. Mari lihat pribadi masing-masing. Untuk apa Tuhan menjadikan kita saat ini? Apa panggilan Tuhan dalam hidup kalian sebagai pemuda? Mari pikirkan, apa panggilan Tuhan dalam hidup kalian sebagai pemuda? Kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yang pada masa mudanya Tuhan memanggilnya sebagai nabi baginya, yaitu Nabi Yeremia. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Yeremia dengan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sesuai dengan pertanyaan yang tadinya bahwa apa panggilan Tuhan dalam hidup kalian sebagai pemuda? Jelas di sini dikatakan buat kita semua teman-teman bahwa Allah berfirman, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu.
kata sebelum mengandung arti bahwa belum ada sesuatu pun yang kelihatan sudah Tuhan rancang dan Tuhan bentuk. Contohnya saat ini, sadarkah kita ketika ibu kita mengandung kita, kita tidak tahu apa-apa. Dari kecil pun kita tidak tahu apa-apa, baru sudah mulai mengerti, baru kita tahu bahwa kita ada dalam keluarga yang kita bersama-sama dengan mereka saat ini. Namun kembali kepada pertanyaannya yang tadinya, bahwa apa panggilan kita saat ini? Tepat yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman ini, bahwa sebelum aku bentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Mungkin teman-teman ketika bertemu dengan teman yang baru, ya tidak tahu seluk-beluk latar belakangnya seperti apa. Hanya sekedar aja, tapi kalau berteman terus, bertemuan terus, baru tahu. Tetapi di sini dikatakan sebelum kita dikandung oleh ibu kita, Tuhan sudah mengenal siapa kita. Tuhan sudah mengenal siapa Dali ini. Tuhan sudah mengenal siapa teman-teman semua. Tepat kepada Yeremia, bahwa sebelum aku bentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Pada waktu kita masih belum terbentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal siapa kita. Tuhan sudah mengetahui siapa kita. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan kita. Menguduskan artinya bahwa mengkhususkan. Mengkhususkan dengan satu pekerjaan yang baru. Satu tujuan, satu tugas yang baru. Seperti yang dikatakan kepada Yeremia, bahwa Tuhan telah menguduskan dia. Tuhan sudah mengkhususkan dia. Untuk apa? Untuk melaksanakan titah Tuhan kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel. Teman-teman, kalau kita aplikasikan bagi diri kita saat ini, coba pikirkan, apa panggilan Tuhan pada kita saat ini? Mengapa Tuhan membentuk kita? Apa maksud Tuhan dalam diri kita? Jangan berkata bahwa panggilan itu hanya sebagai hamba Tuhan, penginjil, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah menyadari apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin yang sudah menjadi orang Kristen sejak dari kecil sampai saat ini, tapi apakah sudah menyadari apa panggilan dan maksud Tuhan dalam hidupmu? Mungkin ada juga yang baru percaya kepada Tuhan. Baru percaya kepada Tuhan mungkin 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Atau kurang lah. Pernahkah memikirkan apa panggilan Tuhan dalam dirimu ketika sehingga Tuhan memanggil kau menjadi seorang Kristen? Mungkin saat ini kita dipanggil bukan seorang nabi. Kita dipanggil bukan seorang pendeta, seorang penginjil. Tetapi setidaknya menyadari apa tujuan Tuhan menghadirkan dirimu ada di dalam dunia ini.
Mungkin ada yang berkata bahwa panggilanku adalah seorang guru, seorang dokter, seorang manajer di dalam perusahaan, atau dan yang lain-lain sebagainya. Apa yakin itu panggilanmu yang sesungguhnya? Orang yang yakin atas panggilannya, ia tidak akan mengalah dalam menghadapi segala persoalan dalam hidupnya. Ia tekun, ia tetap berjuang, ia tetap mempertahankan. Pemuda saat ini yang saya kasihi, kalau kita melihat seringkali para pemuda itu berubah-ubah dalam pendirian. Seringkali dalam mengambil sebuah keputusan gegabah dan tanpa pertimbangan yang matang. Nah, teman-teman, kembali ke Nabi Yeremia. Ketika Yeremia dipanggil Tuhan dengan satu visi yang besar, apa responnya? Yang pertama adalah ia berkata, "Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Mengapa ia minder mengambil tugas ini? Karena dirinya masih muda." Ia berkata begitu. Aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Seringkali para pemuda berkata begitu. Ketika diberikan kesempatan pelayanan, masih belum bisa. Saya masih muda. Saya belum banyak pengalaman. Aku sebagai pendengar ajalah. Aku belum bisa. Tetapi Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku menaruh perkataanku dalam mulutmu." Wow, luar biasa. Jangan minder karena engkau masih muda. Karena mengapa? Sesungguhnya Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulutmu. Tuhanlah yang berkata-kata ketika kita melakukan tugas pelayanan dengan setia, dengan tekun, dengan penuh semangat, dan tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Pemuda yang saya kasihi, mungkin ketika diberikan satu kesempatan, ada kadangkalanya kita menolak. Kadangkalanya berkata, "Aku belum siap. Aku ini masih muda Tuhan. Belum banyak pengalaman." Tuhan tidak memandang engkau muda, engkau tua, engkau apa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hatimu. Berikan bagi Dia. Pada saat ini mengerjakan sesuatu juga kerjakanlah bukan hanya semata-mata untuk diri sendiri, melainkan kerjakanlah untuk Tuhan. Yang kedua, responnya Yeremia ketika Tuhan memanggil dirinya adalah takut menghadapi tantangan. Takut menghadapi tantangan. Memang sering kita mengatakan bahwa nanti ketika aku mengerjakan ini tidak sesuai, saya dimarahi, saya diomelin, saya ini tidak layak. Oleh sebab itulah ketidaklayakanmu di hadapan Tuhan memperkenankanmu untuk dilayakan. Ketika engkau memberikan hatimu, maka Tuhan menerimanya dengan sukacita. Ketika dirimu mengambil bagian yang Tuhan sudah taruh dalam hati
teman-teman semua, yaitu dengan tugas yang baru. Tuhan bersuka cita. Tuhan bersyukur. Seandainya Yeremia menolak hal itu, mungkin saja musibah terjadi dalam dirinya. Tapi kita melihat bahwa ketika ia merespon dengan baik karena penjelasan, karena firman Tuhan yang diberikan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau di ayat 8b. Seorang pemuda tidak perlu takut dalam menghadapi tantangan. Mengapa? Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan menyertai kita. Di ayat 8b, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan pun mempercayaimu dengan sesuatu yang indah. Mungkin saat ini teman-teman berkata, aku belum bisa untuk melakukan sesuatu. Tunggu dulu. Pasti ada maksud mengapa engkau ada di Betania. Sesuai dengan pertanyaan saya beberapa minggu yang lalu. Apa yang telah engkau berikan? Apa yang bisa engkau kembangkan? Pikirkan. Mari kita pikirkan bersama-sama. Pasti Tuhan punya maksud. Punya tujuan. Mengapa Dia taruh? Tuhan tidak menaruh kita di tempat yang salah. Yang salahnya itu adalah kita. Seringkali kita melawan. Seringkali kita merespon panggilan itu dengan berkata, aku masih muda. Aku ini belum bisa apa-apa. Percayalah Tuhan menyertai dan tak perlu takut dalam mengambil suatu pekerjaan untuk Tuhan. Oleh sebab itu, pelajaran kita hari ini bahwa mengajari kita bahwa kita harus tekuni panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu. Dan kepada yang lain, pikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Apa panggilanmu? Bila sudah menemukan, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong engkau sebagai pemuda yang perkasa. Teman-teman semua, dalam pelajaran ini bahwa diajarkan bagi kita untuk menekuni sebuah panggilan, sebuah tugas yang baru, atau tugas yang mungkin sudah ditaruh Tuhan dalam diri kita, tapi mungkin kita belum peka. Gumulkanlah itu dan pikirkan apa panggilan Tuhan di dalam hidup kalian sebagai pemuda. Kesimpulannya adalah jangan minder untuk melakukan sesuatu demi kebaikan untuk Tuhan. Jangan minder melakukan pekerjaan ketika dipercayakan buat teman-teman semua. Untuk mengerjakannya, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan berbantahan dan mengatakan bahwa aku masih muda. Aku tidak layak. Aku tidak pandai berbicara. Tuhan tidak mau engkau sempurna. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hatimu untuk Dia. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Biarlah pelajaran ini yang singkat ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Syukur Tuhan, pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama belajar oleh karena kasih penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dan saat ini kami telah mengakhiri kelas kami, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silahkan kita sharingkan di grup sekolah minggu kita. Jika ada yang mau sharingkan bagaimana pengalamannya ketika Tuhan memanggilnya, atau bagaimana meresponi ketika diberikan satu tugas yang baru. Dan jika ada pertanyaan, silakan kita sharing bersama-sama, karena ini adalah kita masih belajar bersama-sama. Kita dilayakan oleh karena kasih karunia. Karena itu kita tetap bangun iman kita, bangun kerjasama yang baru untuk mewujudkan visi Tuhan yang ditaruh bagi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.